share screen ya Bunda. Oke, apakah share screen-nya sudah terlihat? Oke, nama pemateri kita kali ini adalah Melina Anggraini SPD. Untuk education-nya di tahun 1900 sampai 1998 sampai 2004 di Magersari 2 Magelang Elementary School, 2004 sampai 2007 Junior High School number 2 Magelang, 2007 sampai 2010 Senior High School number 1 Magelang, 2010 sampai 2014 ini di Bachelor of English Education Department of 11 Maret University, graduate with the GPA 3,77. Nah, ini untuk pengalaman organisasinya, wah banyak banget dari tahun 2010 sampai 2017. Ini pernah menjadi sekretaris utama di ESA atau English Student Associate. Nah, ini nih dari 2010 sampai 2017. Tadi beliau untuk kuliahnya dari tahun 2010 sampai 2014. Namun ternyata beliau masih aktif nih sampai 2017 di luar dari perkuliahannya saja. Ini untuk pengalaman kerjanya. Dan ini adalah prestasi-prestasi yang pernah beliau dapatkan dari 2011 sampai 2014-nya. Oke, Bunda, tadi adalah CV dari pemateri kita kali ini. Bentar ya. Nah. Selanjutnya kita sambut pemateri kita kali ini, Miss Melina Anggraini. Kepadanya disilahkan. Ibu ke Zoom, ibu ketemu bukan sini ke Zoom. Zoom, klik ini. Nah. Oke, Miss Melina, apakah suara Ira terdengar di Miss Melina? Halo semuanya, Assalamualaikum. Oke, Miss Melina, mohon maaf suaranya agak pecah. Halo semuanya, good morning. Cek, apakah suaranya terdengar ya teman-teman? Ya, dari teman-teman apakah suara Miss Melina terdengar dengan jelas? Oke, cek ya. 1, 2, 3. Apakah kedengaran suara saya teman-teman? Oke, sudah terdengar dengan jelas Miss Melina. Oke. Yes. Oke, kita mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya ya Bunda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada webinar kali ini kita bertemu lagi nih Ayah Bunda ya. Kemarin kita sudah mengadakan webinar batch pertama dengan tema bagaimana menerapkan pembelajaran Montessori di rumah. Nah, untuk kali ini webinarnya kita setting agak berbeda nih Ayah Bunda ya. Karena kita akan mencoba untuk menggunakan interaktif webinar ya. Nanti saya minta partisipasi Ayah Bunda nih untuk turut serta voice up ya, atau menyuarakan apa yang mungkin selama ini menjadi permasalahan di rumah seperti itu. Atau mungkin nanti ketika saya memberikan pertanyaan, mohon memberikan respon yang sesuai dengan keadaan di rumah ya, seperti itu. Karena jangan lupa nanti akan ada 2 partisipan yang beruntung yang paling aktif ya untuk mendapatkan hadiah dari Biba gitu. Oke, sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman untuk mengikuti webinar kali ini ya. Dan untuk webinar kali ini nanti materi tetap akan kita share di grup WhatsApp ya teman-teman. Nanti akan kita share di grup WhatsApp insya Allah di hari Senin. Tapi untuk kali ini kita tidak akan share screen
Oke, jadi teman-teman mungkin bukan maksud saya narsis ya di sini untuk gampang, cuman kita akan mencoba untuk lebih interaktif ya. Jadi karena memang temanya gadget yes or no gitu ya. Jadi kita akan coba jawab di webinar kali ini. Oke, kita mulai saja ya teman-teman ya. Sebelumnya saya mau tanya nih teman-teman, ada tidak ya yang di sini anaknya sudah ketagihan dengan gadget atau mungkin nggak bisa lepas gitu? Ada tidak? Atau mungkin sebaliknya, anaknya belum kenal gadget sama sekali. Coba ayah bunda, adakah yang mau berpartisipasi menjawab atau mungkin ikut untuk menyuarakan? Ada tidak? Antara itu anaknya sudah ketagihan atau sudah cinta banget nih sama gadget, atau sebaliknya justru belum kenal gadget sama sekali. Ayo, adakah di sini teman-teman? Angkat tangan. Boleh, Resen. Oke, silakan. Bisa di-unmute. Saya nggak tahu kalau anak saya itu ketagihan atau tidak ya sama gadget. Cuman dia bisa hidup tanpa gadget gitu loh. He's fine without gadget, fine. Cuman ketika dia sudah megang gadget, itu akan susah sekali kita ambil gadgetnya. Gitu. Tapi yang saya biasanya lakukan adalah dia kan sudah mengerti waktu ya, sudah mengerti membaca jam gitu. Jadi kalau misalnya saya bilang, oke, dia nggak mau lepas gadgetnya, terus dia bilang, I will tell him, oke, kamu nggak mau sekarang, saya kasih kamu waktu sampai 15 menit, sampai di jam 2, ya, jam 2, 14:00, bilang gitu ya, misalnya. Karena kita sudah biasa pakai agreement seperti itu, dia paham, kalau sudah yang gitu, oke, kasih mama, gitu. Tapi, kalau bilang dia, kecanduan, kalau kecanduan itu di perspektif saya adalah tidak bisa hidup tanpa itu sama sekali, kan? Nah, itu yang belum ke situ, cuman sudah agak yellow ini, sudah belum merah tapi sudah yellow. Thank you. Oke, thank you Miss Faiza ya atas sharingnya ya. Di sini mungkin menurut saya juga belum terlalu yang addict atau terlalu ketagihan banget ya, tapi lebih ke suka mungkin seperti itu ya. Dan kalau orang tuanya sudah bisa mengarahkan untuk anak itu bisa mengontrol keinginannya untuk menggunakan gadget dengan baik, sepertinya masih bisa diarahkan nih. Dan kalau misalnya memang dampaknya positif untuk belajar seperti itu, nah ini masuk kategori resource yang bisa kita pertimbangkan ya. Kemudian ada lagi ya dari kolom komentar tadi, sepertinya ada yang sharing mengenai gadget. Ada Bu siapa? Maaf, Bu Prita ya. Anak saya pakai gadget kalau mau tidur saja untuk mendengarkan lagu sebelum tidur. Oke. Nah, sebenarnya penggunaan lagu sebelum tidur itu juga boleh ya, Bu Prita. Akan tetapi nih ya, menurut penelitian, sebaiknya gadget itu tidak digunakan di kamar atau menjelang waktu tidur, karena takutnya nanti anak akan terganggu jam tidurnya. Begitu. Nah, oke, kita langsung masuk ke materi aja ya teman-teman. Tadi sudah ada yang share mengenai penggunaan gadget. Nah, memang tidak bisa kita pungkiri lagi ya teman-teman, kalau gadget itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bahkan menurut penelitian ya, yang diadakan oleh, maaf saya baca resource-nya ya, supaya lebih, ini ya, penggunaan gadget di Indonesia itu sudah lebih dari 55% anak-anak di Indonesia ini, berarti lebih dari separuh ya, banyak sekali. Dan memang untuk sekarang ini tidak bisa kita pungkiri, penggunaan gadget itu sangat erat dengan kehidupan sehari-hari, seperti itu. Nah, definisi gadget itu sendiri apa sih teman-teman? Gadget itu sendiri adalah merupakan piranti atau perangkat elektronik dengan fungsi praktis, menurut KBBI seperti itu ya. Jadi memang gadget ini fungsinya supaya kita lebih praktis dalam menjalani kehidupan gitu ya. Ya kan, zaman sekarang pakai mau makan tinggal pakai HP sudah sampai. Kemudian kita mau butuh apa, tinggal pakai HP sudah bisa, seperti itu. Jadi memang mempraktiskan hidup gitu ya.
Kemudian selain gadget juga ada definisi screen time. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Screen time itu kalau menurut WHO tahun 2018 merupakan definisinya adalah waktu yang dihabiskan untuk berinteraksi dengan layar media digital seperti televisi, komputer, smartphone, tablet, hingga video game. Nah, itu dia definisi screen time. Nah, sekarang nih saya mau jawab pertanyaan, gadget yes or no, boleh atau tidak sih sebenarnya? Nah, banyak sekali orang tua yang bertanya-tanya, apakah kita sebaiknya, apakah kita memakai gadget atau tidak? Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu, kita kenali tipe belajar anak, ya, tipe belajar anak. Nah, ini juga tidak praktis ya teman-teman ya, ayah bunda. Tipe belajar anak itu mereka yang seperti apa sih? Anak saya yang mana? Nah, secara umum ada dibagi 3 ya. Ada visual, kemudian ada auditory, dan ada kinestetik ya. Kinestetik. Nah, tapi ada juga yang mix ya, between these three gitu ya. Untuk tipe pembelajar visual ini merupakan anak yang belajar mudah menyerap informasi atau mudah menyerap pelajaran gitu ya. Dari apa yang dia lihat. Nah, anak-anak tipe visual ini mereka suka sekali dengan gambar yang berwarna-warni, diagram, garis seperti itu. Nah, kemudian untuk anak auditory mereka akan lebih mereka itu sangat mudah menyerap informasi dari apa yang dia dengar. Jadi seperti lagu, conversation, kemudian percakapan dan sebagainya. Mereka itu akan mudah menyerap dari hal-hal tersebut ya. Sedangkan yang ketiga adalah kinestetik. Nah, anak kinestetik ini dia sukanya dengan sesuatu yang bergerak menggunakan badan dia seperti itu ya. Jadi dia suka bergerak, dia suka menyentuh objek-objek yang real ya teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu nih anak kita yang visual, auditory, kinestetik atau campuran, karena memang ada tipe anak yang visual auditory, kemudian auditory kinestetik, tapi akan ada satu tipe yang menonjol di diri anak itu sendiri. Nah, setelah kita tahu tipe anak kita itu pembelajar yang mana, kita akan bisa menentukan anak itu sebaiknya belajarnya bahasa Inggris seperti apa sih, kayak gitu. Nah, yang pertama ini ya, penggunaan gadget atau ya atau tidak. Pertama kita harus kenali tipe belajar anak dulu. Ya, memang tidak mudah dan tidak praktis teman-teman. Kita harus observasi, kita harus kenali diri anak kita seperti itu. Kita harus benar-benar get in touch sama mereka. Kita harus paham ya. Di sini saya tidak between working moms atau full time housewife ya, full time mother sama aja. Pasti kita punya bonding, kita punya chemistry dengan anak kita seperti itu ya. Dan kita akan tahu anak kita itu yang seperti apa sih, atau kalau tidak dites aja. Misal kita kasih tesnya dengan buku deh, kita kasih sebuah buku ya ke anak kita. Kalau dia tipe visual, dia akan sangat mudah untuk menyerap informasi dari buku yang bergambar seperti itu. Kalau anak auditory dia lebih suka dibacakan, read aloud buku gitu ya. Sedangkan tipe kinestetik mereka pengennya tuh bolak-balik buku sendiri, kemudian mereka pengen dilihat-lihat bukunya seperti itu. Nah, itu kita harus pertama kita harus kenali tipe belajar anak dulu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, kita usahakan belajar secara online. Secara offline. Belajar secara offline itu bagaimana ya, Miss ya? Oke, kita harus tahu di sini ya. Menurut IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia itu waktu anak boleh diperkenalkan untuk belajar bahasa asing itu kapan sih seperti itu? Kalau menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, idealnya itu setelah anak berusia 2 tahun. Tapi menurut penelitian di Harvard University, usia ideal itu belajar bahasa asing itu antara umur 3 sampai 10 tahun. Kenapa di usia seperti itu? Karena di usia itu merupakan golden period anak untuk belajar bahasa ya. Jadi golden period anak itu selain 1000 hari pertama kelahiran juga antara umur 3 sampai 11 tahun. Nah,
di usia ini kita harus bisa maksimalkan anak untuk belajar bahasa, terutama bahasa asing, karena mereka akan sangat mudah menyerap informasi ya. Secara biologis otak mereka juga sedang berkembang dengan pesat. Ya kan, orang ayah bunda pasti tahu anak-anak sekarang ini kalau diajari misalnya pakai gadget ya, pakai HP kita sodor aja mereka udah bisa buka-buka sendiri, misal dari mulai buka galeri, kemudian buka aplikasi-aplikasi, karena mereka cepat sekali untuk belajar hal itu kayak gitu. Nah makanya kita usahakan belajar secara offline dulu nih teman-teman ya, secara offline ya. Karena juga untuk anak itu rekomendasi dari IDAI ya untuk screen time atau waktu di depan layar itu kalau usia dari 0 sampai 2 tahun itu belum direkomendasikan ya teman-teman. Jadi usia 0 sampai 2 tahun itu sebaiknya anak jangan diperkenalkan dengan gadget kecuali untuk video call. Karena apa? Karena mereka membutuhkan kalau di video call itu kan ada interaksi ya antara kita yang ngomong dengan yang diajak bicara atau orang yang dari komunikasi jarak jauh tersebut. Itu boleh ya. Tapi setelah itu 2 sampai 3 tahun ya, ini sebenarnya sudah boleh diperkenalkan gadget dengan durasi maksimal 1 jam ya. Kemudian nanti di usia 3 sampai 6 tahun itu maksimal 1,5 jam. 6 sampai 12 tahun nanti maksimal 1,5 jam sampai 2 jam ya. Teman-teman nggak usah khawatir, ini materi nanti akan saya share di hari Senin ya, jadi fokus aja fokus mendengarkan podcast, anggap aja podcast ya teman-teman ya, webinar ini, jadi kita nggak usah formal-formal banget, kita akan belajar bareng. Oke, nah dari rekomendasi IDAI ini kita bisa tahu bahwa anak usia 0 sampai 2 tahun itu memang belum boleh diperkenalkan gadget, dan sebaiknya jangan belajar bahasa asing terlebih dahulu, kecuali ya teman-teman, kalau misalnya kita, anak kita atau kita itu tinggal di negara asing, atau mungkin salah satu orang tuanya adalah penutur asli bahasa asing, atau mungkin kehidupan sehari-harinya anak itu banyak menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris ya, di sini kita kerucutkan ke bahasa Inggris. Itu boleh ya. Jadi ketika anak tersebut masih tinggal di Indonesia, kemudian orang tuanya juga orang Indonesia, setiap hari berbahasa Indonesia, ya kan? Atau mungkin bahasa daerah seperti itu, kita jangan ajarkan bahasa asing dulu di usia 0 sampai 2 tahun. Supaya apa? Supaya perkembangan bahasa ibu atau bahasa dasar dia itu matang dulu. Baru setelah itu, karena masih golden period, kita boleh mulai perkenalkan untuk belajar bahasa Inggris di atas usia 2 atau 3 tahun. Seperti itu ya teman-teman ya, supaya tidak ada resiko late talker gitu. Nah, ini juga sejalan dengan screen time ya. Jadi usia 0 sampai 2 tahun kita biarkan anak bebas bermain dulu, kita biarkan mereka eksplor terlebih dahulu, kita stimulasi dengan bahasa ibu. Nanti baru setelah usia 2 tahun kita akan mulai ajarkan bahasa asing sedikit demi sedikit kayak gitu. Nah, ini ya, setelah kita tahu tipe belajar anak apa, kita usahakan belajar secara offline dulu. Nah, kita usahakan anak-anak itu belajar secara offline. Secara offline itu gimana, Miss? Seperti itu. Oke, saya kasih gambaran ya, teman-teman ya. Belajar secara offline itu kita tergantung dari tipe pembelajar anak, dia tipe yang mana, kayak gitu. Kita bahas dari yang visual dulu ya, teman-teman ya. Oke, kalau anak dengan tipe visual, mereka akan tertarik untuk melihat objek yang real atau asli kayak gitu. Selain itu mereka juga tertarik dengan gambar. Nah, teman-teman bisa membuatkan, kalau misalnya anaknya memang suka menggambar, kita bisa membuatkan sebuah mind map atau peta konsep ya. Peta konsep ini nggak usah yang gimana-gimana, sederhana aja. Teman-teman udah tahu ya mind map itu atau peta konsep itu apa ya? Ada yang belum tahu mungkin boleh tulis di kolom komentar. Nah, misalnya gini ya, kita belajar itu dikasih sesuai tema. Misal hari ini kita akan belajar tentang things atau benda-benda in the bedroom. Nah, things in the bedroom. Nah, dari sini kita buat peta konsep ya. Things in the bedroom itu apa saja sih? Nah, kita bisa buatkan bagan seperti ini ya. Apa saja benda-bendanya. Kemudian karena kalau untuk anak usia dini dan untuk visual itu mereka akan lebih tertarik dengan gambar ya teman-teman ya. Nah misal gini, things in the bedroom. Di sini ada gambar misalnya pillow gitu ya.
pillow, kemudian ada yang benda dimulai dari benda-benda yang mereka suka aja ya, misalnya doll, boneka ya, yang ada di tempat tidur misal. Tapi ini kalau bisa dikasih printed gambar aja ya teman-teman, gitu. Jadi kita bisa buatkan flashcard seperti ini ya, flashcard, kemudian minta anak untuk kita misalnya bisa print atau bisa minta anak untuk menggambar di sini. Kalau anaknya suka gambar, boleh digambar, kemudian minta mereka untuk mewarnai. Nah, dari situ tipe anak yang pembelajar visual itu akan tertarik gitu ya. Jadi kita sediakan gambar yang polos. Yang polos, kemudian nanti minta mereka mewarnai. Sambil mewarnai kita bisa ajak interaksi loh. Ya, di situ kita bisa bonding, kita bisa belajar bahasa Inggris dengan fun bersama anak. Misalnya sambil kita ada doll di sini ya, kita printkan gambar boneka seperti itu. Terus minta mereka mewarnai, ayo dek kita coloring doll misal gitu. Ya mama misal seperti itu ya. Doll ini apa? Boneka. Bonekanya adik warna apa? Warna coklat. Oh kalau doll itu boneka, sedangkan coklat itu adalah brown. So this is a brown doll gitu. Misal seperti itu. Jadi sambil anak berinteraksi, mewarnai atau menggambar, kita sambil cerita kayak gitu. Nah, tipe anak yang visual mungkin akan suka yang seperti itu. Sedangkan untuk anak auditori, kita bisa memakai cara mengajak mereka ngomong dan merespon. Jangan lupa ya, ketika anak sudah mulai berani ngomong, kita harus berani respon juga. Dan responnya jangan cuma iya, oh oke gitu. Tapi ketika mereka merespon satu kata, kita bisa merespon dengan lebih banyak untuk trigger mereka gitu ya. Misal kita belajar what is this gitu ya, kemudian anak akan menjawab misalnya this is a book mama gitu, this is a book, okay, what color is the book kayak gitu. Jadi ajak mereka untuk ngobrol. Untuk anak tipe auditori, mereka akan suka untuk ngobrol atau mendengarkan suara. Bisa juga dengan lagu ya, kita ajak mereka menyanyi misalnya head, shoulders, knees and toes. Nah, sambil mereka bernyanyi kita juga ajarin head itu apa? Kepala. Head, shoulders itu apa? Shoulders itu bahu, kemudian knees and toes. Nah, knees itu apa? Knees itu lutut, kemudian toes itu jari kaki. Nah, dari situ itu untuk anak yang auditori. Sedangkan untuk anak dengan tipikal kinestetik, nah ini yang agak PR ya, karena mereka akan lebih cepat bosan gitu. Jadi kita harus lebih kreatif. Nah, untuk anak kinestetik kita bisa ajak mereka untuk role play atau bermain peran. Role play atau bermain peran. Pura-pura gitu ya. Jadi misalnya kita pura-pura jadi pembeli atau mungkin anak pura-pura jadi chef. Anak sukanya apa nih? Kalau misalnya dia ternyata sukanya masak gitu ya, atau makan, pura-pura jadi chef. Terus kita jadi customernya kayak gitu. Terus kita ajak, adik masak apa sih kayak gitu. Misalnya masak ayam goreng kayak gitu. Oke, ayam goreng itu bahasa Inggrisnya fried chicken loh kayak gitu. Coba adik sebutin masak apa? Fried chicken. Nah, ajak mereka untuk role play. Itu untuk anak kinestetik ya, karena dia nggak akan diem gitu. Kemudian bisa juga dengan field trip ya, sambil jalan-jalan nih. Kita ke zoo atau kita bisa ke tempat taman kayak gitu. Sambil jalan, sambil kita sebutin, this is a monkey, this is a lion kayak gitu. Kemudian bisa juga kita mengajak mereka to dance ya. Nah, ini untuk anak kinestetik, mereka akan senang sekali ya untuk gerak gitu ya. Atau mungkin kita bisa ajak mereka untuk bermain games. Gamesnya apa? Games charity itu semacam pantomim ya. Kalau di luar negeri ini terkenal banget. Jadi kita pura-pura gitu ya. Coba misalnya kita mau ajak mereka untuk tebak-tebakan sebuah benda kayak gitu. Kita bilang misalnya anak diminta untuk menebak, tapi sebelumnya kita sudah kasih tahu dulu ya. Kita misalnya mau temanya itu playground. Nah,
playground itu ada swing itu ayunan, kemudian slides itu perosotan, kemudian roundabout itu mainan putaran. Nah, dari situ setelah kita ajak main ke taman ya, kita main ke taman, terus kita kasih tahu, Dek, ini kalau bahasa Inggrisnya ayunan itu swing, kemudian kalau perosotan itu slides. Do you like to play slides? Kayak gitu. Do you like to play swing? Nah, di lain kesempatan untuk mematangkan materi tentang playground tadi, kita bisa ajak anak di rumah ya, misalnya lagi hujan, nggak bisa keluar rumah. Nah, kita ajak mereka untuk untuk bermain ini charades atau pantomim ini. Jadi misalnya, ayo deh kita main tebak-tebakan seperti itu. Oke, what is this? Nah, ini apa ini? Ini apa? Anak diminta untuk menebak. Oh, itu slides. Kemudian, what is this? Gitu misalnya. Oh, this is swing, ayunan. Kemudian, what about this one? Ya, kita ceritanya junggah-junggit ya. Oh, seesaw, seperti itu. Jadi setelah kita ajak mereka field trip, atau field trip itu nggak harus yang jauh gitu ya Bunda, bisa di taman dekat rumah aja, kayak gitu. Kemudian di rumah kita bisa ajak mereka untuk bermain seperti itu. Jadi anak akan having fun. Itu ya, setelah itu step yang pertama tadi, kenali tipe belajar anak. Kemudian yang kedua, usahakan belajar secara offline dulu. Ya, offline dulu. Baru yang ketiga, setelah kita coba untuk kenali mereka tipe pembelajar seperti apa, Miss ternyata tuh kurang gitu. Tidak cukup hanya untuk belajar secara offline. Karena apa? Anak saya itu tipe auditory dan dia tuh suka banget dengerin kalau orang ngomong Inggris, sedangkan bahasa Inggris saya itu kurang bagus, Miss, kayak gitu. Oke, jadi cara yang ketiga adalah penuhi kebutuhan anak. Jadi kalau memang anak itu butuh gadget ya, butuh resource atau sumber dari gadget, it's okay, nggak apa-apa ya. Kita bisa untuk memberikan gadget ini kepada anak sebagai resource untuk belajar bahasa Inggris. Contohnya tadi, anak saya tipe auditory, kemudian sudah saya ajarkan offline, tapi saya kurang pede dengan bahasa Inggris saya sendiri, pengucapan tidak jelas, kemudian kosakata juga minimis, tapi anaknya tuh suka banget ngomong gitu. Oke, kita kasih gadget anak sebagai resource belajar mereka. Contohnya pakai apa? Bisa kita pakai online dictionary ya, untuk ngecek pronunciation-nya sudah benar belum, kayak gitu. Atau mungkin kita bisa ikutkan anak ke online course ya. Nah, di sini ada teacher yang bisa mengakomodasi kebutuhan anak ini tadi ya. Jadi kebutuhan anak itu apa, diakomodasi di sini gitu. Atau mungkin anak saya tipe visual. Terus kemudian saya capek nih ngeprint gambar, udah. Kemudian sediain benda-benda di rumah sudah ada. Tapi ada benda-benda yang nggak ada di rumah, mau ngeprint juga nggak sempet. Oke, berarti gadget itu yes, di sini diperlukan ya. Tapi kalau misalnya anak itu secara offline sudah cukup ya teman-teman, sudah cukup, sudah anak itu sudah have fun belajar, kita tunda dulu nggak apa-apa nih, kita tunda dulu gadgetnya. Karena apa? Karena takutnya nanti ada domino efek ke depannya gitu. Tapi kalau memang butuh, sediakan dengan terms and condition atau syarat dan ketentuan berlaku. Oke, sampai sini saya mau tanya dulu nih. Ayah Bunda sudah tahu belum tipe pembelajar anak Ayah Bunda itu apa? Apakah auditory, visual, atau kinestetik? Ada yang sudah tahu atau mungkin masih bingung nih caranya cari tahu bagaimana? Oke, boleh speak up yang mau sharing mungkin, atau mungkin ada yang mau nambahin. Oke, saya nih punya pengalaman, anak saya auditory seperti ini. Oke, maybe ada yang mau speak up, boleh silahkan di kolom komentar boleh, atau mungkin mau di unmute juga boleh untuk ngomong ya teman-teman. Saya cek dulu. Oh, belum tahu, Bun. Oke. Anak saya kalau lagi sibuk baru saya izinkan main HP, Bun. Oke. Oke, jadi kalau misalnya memang orang tua sedang sibuk ya, memang penggunaan gadget ini tidak ada patokan salah atau benar ya, karena memang kondisional sekali. Penggunaan gadget ini kondisional sekali, tergantung situasi, kondisi, dan memang kebutuhan. Tapi ada satu penelitian yang mengatakan bahwa, ya saya kutip dari Dr. Miza di klinik kecil ya, bahwa jangan jadikan gadget itu sebagai babysitter anak. Itu. Karena apa? Karena akan ada beberapa resiko atau dampak yang nantinya ke depannya itu akan
kita belum tahu sekarang ya, nanti kedepannya akan terasa kayak gitu. Karena apa? Karena untuk gadget ini sendiri pasti kan ada efek ini ya, apa namanya? Dia menghasilkan hormon yang membuat anak itu merasa rileks, terhibur dan senang kayak gitu. Nah, takutnya kalau tanpa pengawasan dan kurangnya kontrol dari orang tua, anak itu akan keterusan dan dia akan senang banget gitu bermain gadget. Nanti dikit-dikit minta seperti itu ya. Nah, kalau misalnya saya sibuk gimana ya? Saya ini sibuk banget. Saya sampai saya nggak sempat untuk apa namanya mau masak aja nggak sempat, mau apa-apa nggak bisa. Jadi anak itu enteng pakai gadget. Oke. Ayah bunda mungkin bisa coba dulu nih, kasih worksheet interaktif untuk anak seperti itu. Berikan misalnya, sekarang banyak banget ya buku yang pop up, kemudian tip insight. Nah, minta anak untuk itu, apa namanya, untuk membaca buku itu. Kalau buku susah banget, misalnya paling 1 kali baca 1 menit udah kelar, dia udah nggak suka. Oke, kalau seperti itu kita bisa ajak mereka main sensory play. Ya, ini terutama untuk anak yang balita ya. Kita bisa sediakan sensory play, mereka biar sibuk sendiri gitu ya. Sibuk, kemudian main sensory play mereka mungkin bisa dengan slime, Lego, atau apa. Memang agak kotor ya, tapi apa namanya, berantakan iya, kotor iya, tapi bisa meminimalisir jangka panjangnya anak seperti itu. Nah, oke, kita kembali lagi ke sini ya. Tadi yang pertama kenali tipe belajar anak, kedua kita usahakan belajar secara offline dulu. Jangan langsung oke, kita belajar sini, kita langsung ke gadget. Nah, itu adalah opsi kedua ya. Setelah offline itu kita lakukan, ternyata anak itu masih kurang, kita harus penuhi kebutuhan anak ya. Salah satunya mungkin dengan gadget ini tadi. Boleh kita kasih, tapi dengan syarat dan ketentuan ya, ayah bunda ya. Apa saja sih syarat dan ketentuannya? Gitu. Oke, saya mau tanya lagi nih ya, biar kita interaktif ya. Oke, saya mau tanya nih, di sini ada nggak orang tua yang sudah menerapkan terms and condition atau S dan K ya? Term and condition itu syarat dan ketentuan berlaku ya. Apa namanya, S, kita bikin S dan K aja. Syarat dan ketentuan berlaku. Ketika anak bermain gadget, kita kasih aturan apa sih yang perlu seperti itu? Ada nggak dari ayah bunda di sini yang sudah menerapkan peraturan ini? Selain Miss Iza tadi ya, sudah jelas bahwa diberi waktu, misalnya jam segini kamu harus sudah stop bermain. Nah, berarti itu apa namanya, durasi ya. Durasi. Oke, ada lagi mungkin yang bisa, yang mau sharing ya? Boleh tulis di kolom komentar atau mungkin bisa raise hand. Oke. Jangan lupa peserta teraktif akan mendapatkan hadiah. Jadi ayo coba, nggak usah malu ya bunda ya. Nah, di sini kita sharing ya. Webinar kali ini kita lebih santai, kita mau sharing dan no judgment ya. Tidak ada yang salah atau benar karena semuanya tergantung kondisi atau conditional gitu. Oke, adakah yang mau coba untuk speak up? Silahkan. Siapa tahu mungkin dari teman-teman ada nggak yang sudah menerapkan terms and condition ini atau syarat dan ketentuan ketika anak bermain gadget selain tadi durasi ya? Durasi itu pasti. Nah, durasi ini apa namanya, sesuai rekomendasi IDAI tadi ya, anak 2 sampai 3 tahun itu maksimal 1 jam. Ya, kemudian 3 sampai 6 tahun juga masih 1 jam, 6 sampai 12 maksimal 1,5 sampai 2 jam seperti itu. Oke, ada lagi? Silahkan. Ya, silahkan yang resen Budiah Nuriza. Ya, Budiah Nuriza silahkan, boleh speak up Budiah. Oke, siang Bu siang. Pagi Bu Melina. Ya, pagi Budiah. Tadi aku mau nanya terkait boleh. Apa gaya belajarnya itu audio visual atau audio visual seperti itu ya Bu? Iya betul. Di sini aku mau nanya nih, bukan nanya ya, tipikal anak aku, menurut aku ya, ini hanya menurut aku sepertinya audio, dia dua-duanya gitu. Karena kalau misal contohnya aku main murotal gitu ya Bu, pakai murotalnya aja tanpa ada gambarnya dia kurang tertarik gitu. Ya itu visual ya berarti. Dia audio. Oh iya. Tanpa gambar dia kurang tertarik. Oke. Kayak nonton film.
lagunya, dia pun kurang tertarik gitu. Oke. Misalkan dia nonton kayak Baby Bass, Aku Setelin Murot, yang kan ada di YouTube tuh, sama yang kayak gambar-gambar kereta gitu, gambar-gambar. Nah, dia tertarik dengan itu gitu. Apakah itu termasuk gaya belajar anak audio visual gitu? Dan kalau gaya belajar yang seperti itu, kita sebagai orang tua memfasilitasinya lagi supaya dia lebih semangat lagi itu seperti apa? Oke. Terima kasih Bu Diah ya. Oke, jadi tadi anaknya ya, kalau boleh tahu cowok atau cewek Bu? Anaknya Bu? Perempuan, 4 tahun. Perempuan. Oke, jadi anaknya perempuan, itu dia tipe visual auditory. Nah, memang 40% ya dari penelitian itu anak mix gaya belajarnya ya. Ada visual auditory atau auditory kinestetik. Nah, ini kebetulan putrinya Bu Diah ini auditory visual. Nah, memang tadi sudah tahu ya, berarti sudah bagus nih. Poin pertama, sudah tahu tipe belajar anak apa. Jadi tinggal penuhi kebutuhan dia nih. Oke, jadi biar lebih semangat lagi, gimana sih Miss gitu ya? Kalau dari teori yang saya pelajari ya Bu, untuk anak biar semangat lagi, berikan mereka sebuah reward ya. Reward atas apa yang sudah dia sudah dia capai. Misalnya kita kan dia tipikal auditory visual. Nah, kita beri media yang memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya seperti tadi nonton film. Nah, setelah nonton film ini kita kasih target ke mereka nih, at least mereka dapat apa dari film itu, misal seperti itu. Apakah dapat pesan moral kah, atau dapat vocabulary baru kah, atau mungkin dia suka dengan lagunya dan bisa menyanyikan lagunya dalam bahasa Inggris, tinggal kita evaluasi artinya apa, vocabnya apa, bisa nambah seperti itu. Nah, setelah itu bisa kita kasih reward. Nah, rewardnya itu dengan hal yang dia suka, ya. Maksudnya dari media, misalnya dia suka nonton film nih, gitu, atau dia suka nonton lagu nih. Ya udah, nanti kita kasih rewardnya. Boleh deh nanti kita mau nonton misalnya di movie gitu ya. Sekarang kan ada tuh bioskop yang khusus anak-anak ya Bu ya. Saya juga pernah tuh lihat di sini di tempat saya di Tangerang ada tuh bioskop khusus anak-anak dan mereka having fun banget di situ. Jadi di dalam bioskopnya itu memang ramah anak, ada mainannya, ada playgroundnya di dalam studionya gitu. Nah, boleh kita kasih reward seperti itu. Memang secara tidak langsung reward itu akan memotivasi anak. Tapi jangan lupa poin evaluasi itu juga ada ya. Jadi tidak hanya reward senang-senang aja, tapi kita juga kasih evaluasi ke anak gitu ya, supaya esensi belajar itu tetap ada kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya Bu Diah ya. Semoga membantu ya. Dan untuk bunda-bunda yang lain mungkin masih ada lagi. Kalau saya Bun pakai waktu Bun, terus kalau dari Bu Restu ya. Terus kalau makan, seperti kalau makan belum habis tidak boleh main HP Bun. Oke, itu juga betul. Selain durasi, itu juga kondisi. Ya, oke, ya betul. Terima kasih Bu Restu ya. Ya, terkait waktu tadi durasi ya teman-teman ya. Memang ketika anak dikasih gadget kita harus dari awal kita harus tekankan bahwa gadget ini pertama untuk belajar ya, tidak boleh untuk yang lain-lainnya kayak gitu. Kalau bisa malah yang yang offline ya, maksudnya pakai aplikasi yang offline kalau ada kayak gitu. Seperti misalnya main Scrabble atau apa games gitu. Nah, kemudian selain durasi juga kondisi. Nah, kondisi ini apa sih? Oke, kita kasih mereka aturan bahwa kalau belum makan no gadget. Kemudian go to bed atau di kamar tidak boleh ada gadget. Jadi idealnya 1-2 jam sebelum tidur itu anak jangan pegang gadget. Karena apa? Karena di situ ada gelombang yang membuat anak itu nggak ngantuk. Coba kita sendiri juga kan, misalnya niat mau tidur tapi bawa HP gitu kan, mau tiduran bawa HP scroll tahu-tahu jam 12 malam, padahal tadi niatnya jam 9 malam mau tidur, bentar buka IG sebentar, set oh bentar ada diskon ini nih Shopee misalnya sponsor ya. Nah, kita scroll tahu-tahu jam 12, kita jadi nggak ngantuk gitu. Kenapa? Karena di situ memang mempengaruhi hormon kita, jadi jam tidur bisa berantakan. Oke, jadi selain durasi juga kondisi. Jadi anak belum makan tidak boleh, belum belajar no gadget ya, belum belajar. Untuk kamar tidur atau sebelum tidur juga no gadget ya. Oke, jadi selain durasi juga kondisi kayak gitu ya.
Itu syarat dan ketentuannya. Kemudian yang ketiga, isi. Nah, isi ini maksudnya adalah konten dari ketika kita memberikan gadget kepada anak. Kira-kira apa saja sih yang boleh dibuka anak? Kira-kira apa saja konten-konten yang bermanfaat buat dia? Kita harus pilih di situ. Jadi sebelum memberikan gadget ke anak, kita harus siapin diri kita. Justru kita harus prepare banget nih. Yang pertama kita harus tetapkan durasinya, kemudian kita tegaskan ke anak dari awal ya, jangan kita udah kasih gadget, kemudian adik belum makan, nggak boleh makan, diambil, direbut. Nah, otomatis anaknya pasti tantrum, merengek, nangis, itu udah jelas ya. Karena apa? Karena mereka sedang, kalau memegang gadget, mereka tuh relax, terhibur, mereka senang, tapi kemudian diambil atau direbut dengan tiba-tiba, ibaratnya kan lagi senang-senang diambil kayak gitu, otomatis mereka akan marah dan itu akan berdampak atau memiliki efek jangka panjang, mereka akan lebih rebellion lagi gitu ketika ke depannya gitu ya. Jadi apalagi kalau orang tua kalah, nah itu otomatis dia akan semakin overpowering kayak gitu. Nah, jadi di sini ya 3C ini yang harus kita perhatikan dengan ketat. Mungkin setiap rumah atau setiap orang tua punya durasi, kondisi, dan isi yang berbeda-beda. Kita sesuaikan saja dengan culture dan kebutuhan anak ya. Misalnya anak usia 3 tahun, kita kasih waktunya cuma 15 menit atau 30 menit. Sedangkan untuk anak yang usia sudah agak besar, 6 tahun, 5 tahun, kita kasih boleh 1 jam kayak gitu. Karena mereka belajarnya lebih banyak, misal seperti itu. Jadi ini benar-benar kondisional, tapi harus ditegaskan dari awal ya. Benar-benar dari awal kita tegaskan ke anak durasinya sekian, kondisinya apa saja, dan isi apa saja yang boleh mereka akses atau mereka buka kayak gitu. Jangan di tengah atau di akhir ya, malahan ya. Udah lu aneh, adek kok buka itu sih, buka apa sih kayak gitu. Kok buka aneh-aneh kayak gitu. Di tengah-tengah baru kita ambil. Nah, itu kita yang salah. Jadi di depan ini semuanya harus kita kondisikan di depan ya, ayah bunda ya. Jangan di tengah atau di belakang. Otomatis nanti anak akan tantrum gitu. Kemudian ada lagi Bun mau nanya, karena sebelum tidur kadang minta main gadget dulu ya, Budian ya, untuk nonton video-video, lalu saya pindahkan video-video tersebut ke TV untuk ditonton sebelum tidur. Apakah itu boleh, Bun? Nah, oke. Ini tadi definisi screen time, saya bacakan lagi ya, dari WHO. Ya, oke. Definisi screen time itu waktu yang dihabiskan untuk berinteraksi dengan layar media. Layar media digital seperti TV, ya Bu ya, ada TV, kemudian ada komputer atau PC, kemudian smartphone, kemudian tablet, sama dengan video games. Nah, ini termasuk hal yang sama ya Bu. Mohon maaf Bu Dian. Definisi screen time atau gadget itu tidak hanya HP saja ya, tapi semua perangkat elektronik yang memiliki fungsi praktis gitu ya, termasuk tablet, TV, kemudian ada komputer, laptop seperti itu. Nah, sebaiknya Bu Dian ya, kalau saya boleh sarankan nih, kita bisa kurangi sedikit-sedikit lah. Kalau memang sudah jadi kebiasaan itu memang akan sulit ya, tapi sebaiknya kita kurangi dikit-dikit aja. Jadi misalnya sebelum tidur biasanya dia nonton 2 video atau 3 video nih. Kita kurangin jadi 2 video aja. 2 video aja. Nah, hari ini kita 2 video aja ya, soalnya udah malam kayak gitu. Atau mungkin 1 video, nanti kalau anak 2 video sudah oke, baru kita kurangi ke 1 video. Gitu. Terus penggantinya apa nih biar kira-kira anak tuh nggak tantrum kayak gitu. Penggantinya bisa ibu nanti kasih mereka bedtime stories kayak gitu. Atau mungkin bisa, sekarang kan ada tuh kayak yang layar center ya. Jadi kalau setiap mau tidur kan lampu dimatikan. Kemudian ada flashlight center itu ya, disorot ke tembok gitu. Nah, itu bisa jadi media untuk mengalihkan mereka dari misalnya pengennya sebelum tidur nonton video. Nah, kita bisa tuh setelin atau mungkin pakai boneka tangan nih, kita yang dongeng gitu ya. Mau nggak mau Bu, kalau memang pengen ya mengurangi itu kita improve gitu. Jadi mungkin kita yang mendongeng atau kita kasih bedtime stories atau mungkin kita kasih yang center yang untuk di layar itu. Jadi kita yang cerita. Oke, pada suatu hari gini. Nggak seru Bun, seruan video. Ya udah, putar 1 aja. Misal seperti itu. Jadi dikurangi pelan-pelan sambil dikasih cari gantinya nih. Jadi nggak langsung tidur gitu. Anak pasti butuhkan mungkin semacam hiburan sebelum tidur kayak gitu. Jadi kita cari gantinya dulu sambil pelan-pelan dikurangi sampai nanti bisa berkurang sepenuhnya seperti itu ya. Butuh effort ya Budian ya, cuman semoga bisa membantu. Karena takutnya nanti kalau ketagihan gitu ya, itu akan mengganggu kualitas tidur anak ya.
apalagi di masa golden period ya Bu, jam 11 malam sampai jam 2 malam itu anak harus sudah deep sleep atau tidur nyenyak ya, tanpa gangguan, tanpa kebangun gitu ya, karena itu sedang hormon melatonin sedang bekerja dan pertumbuhan anak itu akan tergantung dengan itu. Deep sleep-nya anak di jam 11 sampai jam 2 pagi itu jangan sampai keganggu kalau bisa. Takutnya kalau kebiasaan, keterusan nanti jadwal tidurnya berantakan, kemudian anak bisa berkurang kualitas tidurnya, sayang sekali gitu kan ya. Gitu ya Bu Dian. Mungkin itu kita lanjutkan lagi ya. Oke, kita lanjutkan lagi tadi ya. Boleh memakai gadget ya, tadi kenali tipe pembelajar anak, kemudian yang kedua usahakan belajar secara offline dulu karena mereka harus kenal dengan dunia nyata. Kadang kalau kita sudah terlanjur masuk ke dunia gadget atau mungkin online gitu ya, itu akan kadang lupa sama dunia aslinya. Oke, makanya kita kasih fondasi kepada mereka dulu untuk ke offline-nya gitu, atau dari kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan kalaupun mereka masih butuh, boleh kita kasih gadget dengan syarat dan ketentuan berlaku dari awal ya Ayah Bunda ya. Jadi dari awal kita sudah kasih mereka syarat, ada durasi, kondisi, dan isi. 3C ini yang harus kita tekankan ke anak bahwa ini tuh penting gitu ya dari awal. Mami sama Dedi mau kasih kamu gadget, tapi ada syaratnya seperti ini ya. Kenapa harus kasih syarat sih kayak gitu? Misalnya anak udah bisa debat gitu ya. Kenapa sih harus pakai syarat-syarat gitu? Ini karena Mommy dan Daddy sayang sama kamu kayak gitu. Jadi jangan nanti kamu jadi nakal. Kalau kenal gadget nanti nggak kenal orang, nggak mau belajar, nggak mau makan. Nah, jadi kita harus touch their hearts gitu ya. Kita kasih mereka pengertian secara sayang. Ini karena ayah bunda atau mama papa itu sayang sama kamu, kayak gitu. Dengan apa sayangnya? Ya kita kasih gadget untuk belajar. Itu rasa sayang ayah bunda kepada kamu loh, kayak gitu. Tapi kenapa harus mama papa kasih syarat supaya kamu belajarnya bisa bagus? Karena efek dari gadget itu juga banyak loh yang kamu belum tahu. Nah, mama sama papa mau melindungi kamu dari efek negatif itu. Jadi kita ambil yang positifnya aja ya, karena mama papa tuh sayang sama kamu, seperti itu. Jadi kita harus kayak sentuh hati anak gitu ya. Jangan langsung kasih larangan. Misalnya langsung kita kasih larangan, enggak kalau main gadget nanti begini-begini, gini-gini. Nah, anak dari situ udah negatif thinking duluan nanti ya. Oke, gitu. Jadi itu ya 3 tadi ya. Terus kemudian penggunaan gadget yang seperti apa sih rekomendasinya ya, ayah bunda? Saya mau ini nih udah mulai pengen ngasih anak gadget tapi masih ragu-ragu. Oke, yang pertama tadi tentukan syarat dan ketentuan. Setelah itu udah ditentukan syarat dan ketentuannya, tapi aplikasi apa saja sih yang recommended gitu ya. Oke, kalau untuk aplikasi saya nggak bisa ini ya. Sebenarnya banyak di internet ya aplikasi yang bisa dipakai, tapi kita kelompokkan secara general aja ya. Yang aplikasi apa saja sih yang bisa kita kasih ke anak kayak gitu. Yang pertama itu adalah dictionary ya, online dictionary gitu ya. Bisa pakai Oxford atau mungkin Cambridge Dictionary ya. Nah, dictionary ini penting. Kenapa? Karena anak bisa belajar pronunciation-nya juga. Nah, yang pertama online dictionary. Nah, boleh nih anak kita kasih online dictionary supaya belajar how to pronounce specific words ya. Jadi ini bacanya apa sih? Misalnya tulisannya black warna hitam, bacanya apa? Black atau black atau apa? Nah, kita bisa kasih ini loh yang benar tuh seperti ini, kita playkan. Oh, black seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah e-book ya. E-book. Nah, misalnya nih kita lagi perjalanan jarak jauh, kemudian lupa bukunya nggak kebawa. Nah, kita bisa sedia e-book yang warna-warni yang khusus untuk anak ya. Nah, sedia e-book ini untuk dibaca anak ya, sesuaikan dengan usia anak. Itu e-book ya. Yang ketiga, kita bisa kasih gadget untuk apa? Untuk online course gitu ya. Nah, sekarang banyak nih lembaga-lembaga kursus ya, terutama sejak pandemi yang menyediakan kursus online atau dalam jaringan ya. Ini bisa membantu anak gitu ya. Tentukan online course mana gitu ya, termasuk Biba juga ada nih.
Ya, online course untuk anak 3 sampai 12 tahun ya, belajar bahasa Inggris. Ini bisa secara online atau jarak jauh. Jadi penggunaan gadget ACC di sini ya. Terus kemudian selain online course ini, kita juga bisa kasih mereka games. Nah, untuk games ini usahakan bukan video games ya. Usahakan games-games seperti Scrabble atau mungkin ada apa namanya Hangman, dan ada juga games lain yang bisa membantu mereka untuk apa namanya vocabnya tuh bisa tambah banyak kayak gitu. Banyak ya aplikasi-aplikasinya tuh di online tuh banyak banget. Cuman saya nggak berani sebut di sini ya, takut endorse gitu ya. Oke, games ini pilih yang bisa meningkatkan vocab ya, meningkatkan vocab. Usahakan jangan game video ya Bunda ya, misal Scrabble yang sifatnya crossword atau hidden words kayak gitu, itu juga bisa ya. Jadi itu yang pertama, online dictionary, ebook, online course, games, kemudian bisa juga apa namanya aplikasi belajar. Nah, aplikasi belajar ini sebenarnya banyak ya. Ada semacam Duolingo ya, itu yang sekarang lagi ngehits ya, Duolingo itu ya. Nah, kemudian ada juga English for Kids, ada juga Easy PC, ada juga Hook on Phonics ya, nggak saya tulis takutnya ini karena memang sebenarnya banyak, cuman menurut saya itu yang recommended ya kalau mau di-download ya aplikasi belajar ini. Ya, kenapa aplikasi belajar saya tulis di akhir? Nah, karena ini perlu pertimbangan ya. Ketika kita mau memilih aplikasi belajar, itu ada beberapa pertimbangan yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama, apakah kita bisa mengoperasikannya? Kita bisa mengoperasikannya, how to operate ya. How to operate. Ya, jadi aplikasi belajar ini pastikan kita download, kita kenali, kita tahu bagaimana cara menggunakannya dengan baik gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah ini tampilan layarnya nyaman atau tidak untuk anak kayak gitu. Kadang kan ada ya yang tampilan layarnya itu terlalu apa namanya terang atau terlalu terlalu noisy untuk anak. Nah, itu bisa kita pilah-pilah ya. Kemudian yang ketiga, apakah bisa online offline kayak gitu ya. Nah, kalau bisa kita pilih aplikasi ini yang bisa online dan bisa offline. Kenapa? Karena nanti ketika kita butuh, kan kita tadi dari awal komitmennya untuk memenuhi kebutuhan anak ya, untuk menggunakan gadget ini. Nah, takutnya nanti ketika kita butuh dan tidak ada online, maksudnya kita sedang tidak bisa mengakses secara online gitu ya, kita tidak bisa pakai padahal kita butuh. Misalnya anaknya, Ma, ini cara bikin kalimat ini yang benar gimana sih? Oke, bentar Mama cek di aplikasi belajarnya ya, kayak gitu. Tapi ternyata harus online. Aduh, padahal nggak bisa, ini darurat nih. Nah, cek apakah bisa online atau offline. Nah, kalau bisa cari yang bisa online dan bisa offline kayak gitu. Jadi ketika suatu saat kita butuh, oh sudah ada di sini nih kayak gitu. Terus pertimbangan yang keempat ya teman-teman, yang pertama tadi saya ulangi, kita harus paham dan bisa untuk menggunakannya. Jangan sampai kita lebih ahli dari anak nih, gitu ya. Takutnya nanti, Ma ini caranya gimana? Mama juga nggak tahu. Jangan sampai seperti itu. Karena ketika kita kita mendampingi anak, kita harus tahu, kita harus lebih tahu kayak gitu. Jadi, Ma ini gimana cara? Oh ini gini loh, deh, gini. Jadi kita harus lebih tahu daripada anak kayak gitu. Ya, itu ya how to operate. Yang kedua, tampilan layarnya, perhatikan gambar-gambarnya apakah cocok untuk anak kita, gambar-gambarnya apakah bagus untuk anak kita, termasuk isi ya, kontennya ya. Jadi sebelum kita kasih ke anak, kita riset dulu. Oke, kita download, kita tahu cara operasinya, tampilan layar bagaimana, konten atau isinya bagaimana, apakah sesuai prinsip kita atau tidak gitu ya. Karena ada beberapa orang tua yang prinsipnya, aku nggak suka nih anakku dikasih gambar yang ada tampilan kayak makhluk hidupnya full kayak gitu. Jadi kita bisa cari alternatif aplikasi yang lain. Kemudian yang ketiga, pertimbangannya bisa online atau offline tidak. Dan yang keempat, kalau bisa, ini nih yang disukai orang tua, free ya. Free. Kenapa free? Karena kalau misalnya kita udah subscribe ternyata nggak suka atau mungkin nggak cocok untuk anak kita, sayang gitu kan. Jadi kalau bisa yang free. Dan yang kelima, pertimbangan yang kelima itu adalah kalau bisa belajarnya ada jenjangnya. Jadi ada level-levelnya. Dibagi dari level beginner, kemudian level medium, kemudian level advance gitu ya. Jadi anak belajar juga berjenjang gitu. Kalau bisa aplikasi belajarnya itu ada jenjangnya. Jadi jenjang 1 anak bisa belajar
jadi terprogram gitu ya Ayah Bunda, program belajarnya itu terarah. Jadi dari level dasar, oke, kalau sudah anak sudah menguasai bisa lanjut atau naik ke level berikutnya, level advance, kemudian intermediate, kemudian advance kayak gitu. Jadi anak juga terpacu gitu, karena ada jenjangnya gitu. Jadi dari awal sampai akhir gitu. Ada programnya ya. Itu ya 5 pertimbangan ketika memilih aplikasi belajar untuk anak itu. Ya, oke. Mungkin Ayah Bunda ada yang sudah pakai aplikasi belajar untuk anak apa gitu, dan mungkin bisa direkomendasikan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Kalau saya sendiri, jujur saya belum pakai ya, karena anak masih kecil dan sekarang ini lagi proses riset ya. Nanti insya Allah kalau kita ada kesempatan webinar lagi, kita akan mengupas lebih dalam lagi mengenai aplikasi belajar bahasa Inggris yang tepat untuk anak itu seperti apa sih gitu ya. Ini sekarang saya sedang riset nih, karena anak masih usia 1 tahun, belum waktunya screen time dan belum waktunya belajar bahasa asing, makanya sekarang saya sedang mempersiapkan kira-kira mana yang cocok, mana yang tepat gitu. Jadi sedang dipilah-pilah kayak gitu. Nanti kalau sudah saya bisa ada kesempatan, nanti kita belajar bareng, mengupas lebih dalam gitu ya tentang aplikasi belajar bahasa Inggris. Nah, kalau sekarang masih offline nih sistemnya. Ya, oke, itu ya. Kemudian selain itu kita juga harus tahu dampak positif dan negatif dari penggunaan gadget ya. Kita harus sadari dampak positif dan juga ada dampak negatif ya. Oke, dampak positif otomatis anak itu melek teknologi ya teman-teman. Jadi ketika mereka ditanya temennya atau mungkin di luar gitu, mereka tahu cara how to use gadget. Nah itu, dia melek teknologi. Dampak positifnya itu, anak terbiasa dengan menggunakan teknologi. Dampak positif yang kedua, anak itu akan meningkatkan rasa percaya diri. Nah, self-esteem, itu berdasarkan penelitian ya oleh psikologi dari Life Generation, anak itu akan meningkat rasa percaya dirinya ketika mereka sudah pernah mengakses gadget. Gitu. Karena apa? Karena mereka terbiasa dengan mereka terbiasa untuk menyelesaikan masalah, misalnya dengan games kayak gitu. Nah, itu akan meningkatkan kepercayaan diri anak. Itu dampak positifnya ya. Selain melek teknologi, anak lebih percaya diri, kemudian selain itu menambah resource belajar. Ya, menambah resource ya. Kadang kan kalau resource belajar ya. Oke, kadang kan kalau hanya kita yang menemani kan, kalau misal dasar ilmunya tidak kuat, terbatas banget nih vocabnya apa saja, kemudian penguasaan materinya apa saja, itu terbatas banget nih kita kalau bukan backgroundnya bahasa Inggris nih ya, dan anak nggak ikut English course apapun gitu. Nah itu bisa jadi kendala teman-teman. Kita hanya mengandalkan resource kita saja. Sedangkan bentar ya, biar lebih jelas ya teman-teman. Maaf ya, tulisannya kayak dokter, aminin aja. Oke, menambah resource belajar ya. Jadi, anak akan lebih kaya dengan materi dari luar ya, yang kita nggak tahu, oh ternyata dari aplikasi belajar, atau dari games, atau dari dictionary, anak jadi lebih paham kayak gitu. Jadi itu dampak positifnya. Kemudian, dampak positifnya ada lagi, yaitu, jadi melek teknologi, menambah rasa percaya diri, terus kemudian meningkatkan jiwa kompetitif ya. Nah, jiwa kompetitif ini bisa saja dipupuk ketika anak bermain games di gadget kayak gitu. Nah, itu dampak positifnya. Selain itu ada juga loh, selain dampak positif, ingat, selalu ada 2 sisi mata uang ya dalam satu hal. Ada dampak negatif juga, ya pasti ya, ada dampak positif, ada dampak negatif kayak gitu. Nah, dampak negatifnya apa ya? Dampak negatifnya contohnya adalah resiko kesehatan mata jangka panjang. Nah, ini nanti saya kasih resep nih. Kesehatan mata. Oke. Nah, ini resik di sini kesehatan mata itu akan ada resiko kesehatan mata jangka panjang ya. Karena melihat layar itu juga akan meningkatkan resiko gangguan mata ya. Banyak anak sekarang yang kecil-kecil sudah pada pakai kacamata karena apa? Karena mereka terlalu sering melihat ke layar seperti itu ya. Itu kesehatan mata. Kemudian yang kedua, adanya resiko kecanduan. Nah, kecanduan. Aduh, tulisannya bagus banget nih ya. Resiko kecanduan ya. Nah, tentu resiko kecanduan ini itu kalau tidak ada regulasi yang ketat dari orang tua, ya.
Ingat, ketika anak menggunakan gadget, sebaiknya orang tua itu mendampingi dan memonitor ya. Jangan dilepas gitu aja gitu. Karena anak masih butuh pendampingan kan. Nah, jadi kalau misalnya lepas kontrol itu ada resiko kecanduan. Pengen lagi dan lagi kayak gitu. Oke, sedangkan untuk ini apa namanya? Untuk dampak berikutnya ada resiko gangguan belajar. Nah, ini jadi memang dua sisi mata uang banget ya. Selain sebagai resource belajar, ada juga gangguan belajar. Nah, ini tentu semua ini kalau tidak kita kontrol dengan baik ya. Dampak negatif ini akan muncul ketika kita tidak mengkontrol penggunaan gadget ini dengan baik ya. Jadi sebisa mungkin kita kontrol ya untuk dampak negatifnya. Nah, untuk kesehatan mata ini sendiri, anak memang banyak ya yang sekarang itu apa namanya butuh kacamata anti radiasi seperti itu. Ada memang ya, itu bisa dipakai untuk anak ya, kacamata anti radiasi. Jadi setiap anak akan melihat gadget entah itu laptop, HP, kita suruh mereka untuk pakai itu untuk meminimalisir ya. Ayo nak dipakai kacamatanya, sayang banget sama apa namanya? Sama matanya gitu ya, supaya tidak rusak. Jadi itu untuk meminimalisir. Kemudian ada juga metode 20-6-20. Apa itu? Nah, ini bisa dipakai kita juga nih. Metode 20-6-20 ini dari Dr. Miza, klinik kecil ya, yang mengatakan bahwa ada teknik untuk supaya mata kita berkurang resikonya. Nah, 20-6-20 ini apa? 20 yang pertama itu adalah setiap melihat layar 20 menit kita istirahat. Ya. Nah, setiap melihat layar 20 menit kita istirahat, kemudian alihkan mata ke jarak 6 meter. Alihkan ya. Nah, itu. Oke. Itu 20 setiap 20 menit anak atau kita sendiri juga bisa ya memakai metode ini. Apa namanya melihat ke layar apapun bentuk screen time-nya termasuk TV, itu istirahatkan mata dengan cara mengalihkan ke jarak 6 meter gitu ya. Alihkan mata ke jarak 6 meter ya. Kemudian yang 20 menit kedua selama 20 detik ya. Selama 20 detik. Gampang kan? Kalau misalnya sudah 20 menit, kemudian coba kedip dulu atau mungkin alihkan ke jarak yang lain. Kalau bisa lihat yang hijau-hijau gitu ya. Hijau-hijau di sini mungkin bisa rumput ya, bukan uang ya, ayah bunda. Mungkin bisa rumput atau mungkin apa namanya sesuatu yang warnanya hijau itu katanya merilekskan mata. Selama 20 detik baru lihat layar lagi. Nah, itu untuk mengurangi resiko dampak negatif tadi. Dampak negatif yang pertama itu kesehatan mata itu apa namanya? Kita kurangi dengan cara itu dan menggunakan mungkin kacamata anti radiasi. Kalaupun misalnya belum sempat membeli atau belum bisa membeli, ya udah kita pakai metode ini gratis, gampang dan bisa diaplikasikan secara langsung ya. Buat kita juga. Kemudian resiko kecanduan itu juga bisa kita minimalisir dengan peraturan yang ketat dari awal ya. Sebenarnya kita sama anak itu kuat-kuatan gitu ya. Kalau dari awal kita lemah, kita istilahnya ngalah gitu ya, kedepannya anak akan terus begitu, akan mendominasi. Dia akan apa namanya, akan terus melakukan itu. Jadi misalnya, ntar lama 15 menit lagi please, gitu ya udah kita kasih. Oke, udah 15 menit, udah yuk 30 menit lagi ya udah kita kasih. Kalau seperti itu terus, nanti lama-kelamaan anak akan paham, oh, mamaku ini bisa nih dibujuk-bujuk, bujuk lagi, besok lagi. Nah, itu yang bisa menjadikan resiko kecanduan, ya. Tapi kalau kita tegas dari awal, oke, tidak. Misalnya 15 menit, enggak. Kalau enggak stop, ya stop, kita ambil. Udah, kayak gitu. Mau anak tantrum, mau anak nangis, kita jadikan mereka pembelajaran. Ya, jadi harus tegas dari awal. Kemudian untuk meminimalisir dampak negatif berikutnya, yaitu gangguan belajar, itu tadi kita harus memilih isi, ya. Dan kalau bisa cari yang offline ya, terutama untuk anak-anak. Takutnya sering ada iklan muncul ya bunda ya, di aplikasi atau mungkin di platform belajar mana gitu. Kalau online kadang sering muncul sering muncul yang namanya iklan atau mungkin sisipan apa seperti itu. Nah, itu bahaya juga kayak gitu kan. Nah, makanya untuk kita harus memilih banget nih gangguan belajar. Dan untuk konten video, nah sebenarnya tadi saya tidak masukkan konten video ke dalam tadi ya rekomendasi aplikasi yang bisa kita kasih ke anak. Ini the last option sih sebenarnya. Boleh dikasih tapi sebaiknya offline aja ya. Jangan dikasih ke YouTube-nya langsung karena algoritma YouTube itu kan nanti
setelah video selesai ngeplay nanti akan ada recommended video yang lain gitu, atau rekomendasi video lain yang mungkin jauh lebih menarik dan anak mungkin ketagihan atau kecanduan itu tadi gitu. Kalau bisa kita download dulu videonya, kemudian baru kita kasih ke anak. Ya, entah itu lagu atau mungkin konten video atau mungkin semacam apa namanya demonstrasi how to speak kayak gitu. Jadi boleh sih konten video boleh aja, tapi saran saya jangan yang langsung dari YouTube, tapi downloadin dulu gitu. Ya, dan selama ngeplay atau bermain memutar video itu kalau bisa ya kita dampingi anak gitu ya, jadi kesan belajarnya tuh ada. Dan jangan lupa selalu kaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Misalnya kita sedang memutar video Baby Shark nih, Baby Shark. Nah, setelah apa namanya memutar video itu anak tahu artinya dan kita kaitkan kehidupan sehari-hari nih. Ada Baby Shark, ada Mommy Shark, ada Daddy Shark. Nah, ini kalau di keluarga kita nih, ini Daddy Shark tuh papa kamu, Mommy Shark itu mama, Baby Shark itu kamu loh, seperti itu. Terus Grandpa Shark itu kakek, Grandma Shark itu nenek, kayak gitu. Jadi selalu kaitkan dunia maya dengan kehidupan sehari-hari supaya anak tuh nggak kabur gitu ya, kabur dari dunia nyata kayak gitu. Jadi semua yang mereka pelajari itu kita bawa masuk ke kehidupan sehari-hari. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita pahami dampak positif dan negatif. Saya yakin teman-teman sebenarnya sudah tahu semua ya. Cuman kita minimalisir aja yuk bersama-sama dampak negatifnya kayak gitu. Ya, oke. Nah, itu dia materi hari ini. Ya, sudah sampai di sini ya teman-teman. Jadi nanti untuk materinya nggak usah khawatir, nanti akan kita share di WhatsApp ya, jangan live grupnya dulu, nanti materinya akan kita share. Oke, nah itu ya teman-teman, hari ini saya tidak pakai slides supaya kita lebih organik ya. Kita no gadget dulu nih hari ini nih, gitu ya, walaupun tetap pakai kamera dan zoom ya, kita minimalisir ya gitu ya penggunaan gadget itu. Jadi itu ya teman-teman, tadi saya sudah sampaikan beberapa materi mengenai tips menggunakan gadget yes or no, kemudian tipe belajar anak, terus kemudian alternatif offline techniques how to learn English, kemudian dampak positif negatif, juga rekomendasi aplikasi belajar dan tips memilih aplikasi belajar bahasa Inggris untuk anak seperti apa di gadget. Itu oke. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau ada yang mau di-share lagi, silahkan, atau mungkin menambahkan berdasarkan pengalaman pribadi bagaimana penggunaan gadget anak-anak ini, seperti itu. Boleh, silahkan, boleh raise hand atau mungkin tulis di kolom komentar teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak Miss Melina. Wow, materi yang luar biasa sekali nih. Ini memberikan insight-insight baru untuk kita semua nih. Oke, Ayah Bunda, silahkan yang tadi mau sharing perihal anaknya seperti apa, atau mau bertanya juga disilahkan nih, ditunggu nih oleh Miss Melina. Silakan. Silakan bisa unmute atau open mic. Langsung teman-teman yang mau sharing atau tanya atau mungkin mau menyampaikan apa cerita ke teman-teman yang lain ya, kita saling sharing, berbagi di sini, berbagi pengalaman, berbagi ilmu ya. Kalau berbagi uang juga nanti akan ada, tenang aja. Untuk 2 peserta yang beruntung ya, yang teraktif nanti akan dipilih oleh admin ya dan tim untuk mendapatkan hadiah e-wallet ya. Pengumumannya di hari Senin ya, sabar ya teman-teman ya. Karena ini aktif-aktif banget nih dari tadi, kita sampai kayaknya bingung nih. Kayaknya pengen dikasih semua gitu ya. Iya. Selain bagi-bagi ilmu, pengennya bagi-bagi duit sih. Bener. Gitu ya. Oke. Mungkin teman-teman silahkan mau yang mau berbagi atau mungkin mau speak up. Boleh raise hand atau open mic. Ya, silahkan dari Ayah Bunda. Yang mau menanyakan gimana sih gitu, Miss, ternyata anak saya masih kayak gini mengenai pembelajarannya gitu. Nih, mumpung Miss Melinanya masih ada di sini, kita tanya-tanya nih. Ya, senang banget nih sharing sama Ayah Bunda ya. Dari tadi banyak yang mau speak up, mau berpartisipasi aktif untuk sharing, dan di kolom komentar juga ada kayak gitu. Pengen lagi ya nanti kita ngadain sharing lagi gitu sama teman-teman lain. Oke, ada mungkin yang mau ditanyakan teman-teman sebelum kita tutup ya? Ada? Oke, Bunda silakan. Silakan. Saya ada tertarik sama ini, apa namanya? Ini ada, cuman mau share ini sih. Oke, silakan. Ada beberapa orang tua ya yang apa namanya, mungkin ada kebetulan punya privilege untuk
lebih perhatian sama anaknya, untuk stay sama anaknya lebih Betul. banyak, untuk bisa filter beberapa video, untuk bisa download that video. Tapi ada beberapa orang tua yang tidak punya privilege itu, gitu kan ya, yang Betul. bisa anaknya di rumah. Tergantung kondisi ya berarti. Iya, jadi di rumah cuma sama mbak mungkin ya kan, mbak ya kan kita tahu kan mbak bagaimana ya kan, nggak semua mbak perhatian. Kadang di rumah pokoknya nonton YouTube gitu ya. Cuman kadang kita orang tua ini nggak ada ini, kan yang dia tonton kan YouTube Kids, gitu kan, YouTube Kids itu sudah aman loh kalau YouTube Kids. Nah ternyata saya cuma mau sharing, di YouTube Kids itu ada yang game-game tertentu Bu, yang mungkin kelihatannya itu gamenya anak-anak ya, cuman di dalam bahasanya itu kadang mereka menggunakan kata-kata kasar gitu loh, kata-kata kasar, kata-kata yang anak-anak itu tidak seharusnya dengar gitu kan ya. Nah, nggak tahu kalaupun tidak begitu, mungkin ada game yang anak-anak bisa download sendiri, mereka bisa main sendiri yang sepertinya mudah, terus mereka dapat online friends kan. Nah, online friends-nya ini yang memperkenalkan sama kalimat-kalimat yang kata-kata yang sebenarnya anak itu belum tahu maknanya apa, cuman kayaknya cool aja gitu loh, because my friends say that gitu kan. Jadi kayak mungkin parents need to be aware ya, kayak kita harus tahu nggak semua yang kelihatannya safe itu ternyata beneran safe gitu ya. Kadang kan ada yang mereka kan apa namanya, terutama kalau kayak yang saya lihat itu Roblox sih, dari Roblox itu kayaknya aman buat anak-anak kayaknya. Ternyata kalau saya lihat itu percakapan online friends itu kasar di Roblox. Ada yang kasar gitu ya. Mungkin yang parents pernah tahu anaknya yang biasanya Roblox ini anak-anaknya TK udah bisa main soalnya. Iya ya, sudah familiar ya anak-anak sekarang dengan gadget itu soalnya ya. Iya, betul. Mungkin parents sekarang needs to be more aware to that. Jadi nggak, menurut saya sih memang saya tahu sih anak-anak punya right for privacy. I know the kids have right to privacy, but how far the privacy is, kayaknya parents needs to take action there, like checking mungkin ya, mungkin extra effort sih. Ya, cuman mau share kayak gitu sih supaya kita semua tahu, aware kalau yang kelihatannya safe pun ternyata kita bisa kecolongan. Iya, betul. Oke. Thank you. Thank you. Yeah, thank you very much. Nice insight, Miss Faiza ya. Bagus banget nih sharingnya nih. Jadi parents yang ada di sini ya, mungkin sudah tahu, tadi sudah mendengar penjelasan Miss Faiza bahwa ada beberapa aplikasi yang kelihatannya tuh aman, tapi ternyata itu bisa dangerous juga loh untuk perkembangan anak kayak gitu, perkembangan belajar atau perkembangan bahasa anak gitu ya, untuk yang bisa mempengaruhi mereka ketika mereka mengakses aplikasi atau mungkin situs tersebut kayak gitu. Jadi kita sebagai orang tua memang tugas yang sangat berat ya. Kita semua tahu bahwa menjadi orang tua itu tugas yang paling berat ya, karena kita harus memastikan anak itu tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian untuk masalah gadget ini pun pertimbangannya juga nggak main-main ya, banyak sekali pertimbangannya. Kemudian kita juga harus bisa filter dan mengikuti perkembangan teknologi sekarang, aplikasi apa saja sih yang cocok dan yang bahaya untuk anak kayak gitu. Nah, jadi mungkin tadi Miss Faiza sudah speak up ya, salah satunya misalnya Roblox seperti itu. Nah, mungkin akan ada aplikasi-aplikasi yang lain yang serupa, yang kelihatannya aman, tapi ternyata ngeri juga buat anak kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar selektif ya. Benar tadi, jadi untuk durasi, kondisi, dan isi itu kayak lebih harus kita perketat lagi teman-teman ya. Oke, jadi ini bisa untuk pengalaman orang tua yang lain nih ya, yang mungkin anaknya sudah mulai bisa main gadget sendiri, sudah bisa download sendiri, ngeplay video sendiri, atau mungkin install aplikasi sendiri kayak gitu ya. Nah, kita lebih banyak kontrol aja sih seperti itu. Dan ini ada satu hal yang penting, isi tangki cinta anak itu dengan full, dengan maksimal kayak gitu ya. Kalau anak itu sudah tangki cinta dari orang tua itu sudah maksimal, sudah bonding dengan orang tua itu sudah kuat, kita mau kontrol anak itu insya Allah lebih mudah ya teman-teman ya. Karena apa? Kelihatannya kita bukan memarahi anak, kita bukan menyuruh atau mendikte anak, tapi anak ketika kita kasih nasihat atau kontrol itu, mereka akan melihatnya itu sebagai sebuah perlindungan atau proteksi untuk diri mereka sendiri, gitu ya. Jadi nggak ada nggak ada sebenarnya mau ada working moms atau ada stay at home moms kayak gitu, kita bisa kok tetap bonding dengan anak kayak gitu. Dan itu yang pertama, itu yang paling penting ya.
Yang penting kita bisa dekat dengan anak, kita bondingnya bagus ya, isi tangki cinta anak itu dengan maksimum ya. Pasti nggak mudah, tapi kita bisa ya teman-teman ya, semangat ya yang mendampingi anaknya, karena memang tugas jadi orang tua itu penting banget, berat banget. Oke, ada lagi? Thank you Miss Aisyah. Saya mau menambahkan satu hal mungkin. Boleh silakan. Sempat ada beberapa orang tua yang anakku nggak, aku udah larang kok nggak main gadget gitu ya, tapi orang tua lupa memberikan opsi lain. Kalau misalnya dia nggak boleh gadget, nah itu dia, kasih opsi gitu loh, apa yang anak-anak bisa mainkan lain ya. Dari pengalamanku, dari beberapa yang aku lihat itu orang itu cuma ambil gadgetnya. Ya, itu dia. They didn't play with, tapi mereka tidak memberikan kesempatan anak untuk bermain apa, diajarkan anaknya main apa gitu. Jadinya anaknya stres sendiri kalau nggak ada gadget. Aduh, gimana ya? Gimana? Pengalihannya ya, kemana gitu ya? Gitu. Iya betul. Iya. Apa yang bisa jadi anaknya nggak akan main gadget, tapi anaknya resah karena tidak tahu ya, karena apa? Iya betul. Iya betul. Kasihan ya. Iya, makanya tadi di poin kedua saya bilang usahakan belajar atau bermain secara offline dulu. Jadi mereka punya opsi lain gitu ya. Mungkin orang tua selain mengambil gadget anak seperti yang Miss Faiza bilang tadi, juga harus kasih alternatif bermain tadi ya. Mungkin main sensory play atau mungkin kita ajak keluar main outdoor aja nih kayak gitu ya. Dan yang pasti orang tua sebisa mungkin engage anak untuk bermain bersama kayak gitu ya. Jangan cuma diambil gadgetnya. Yang paling parah tuh seringnya gitu, ambil gadgetnya tapi orang tua main HP gitu. Ada kan kasus-kasus yang seperti itu. Jadi anak bingung, loh orang tua aku main HP tapi kenapa aku diambil dan nggak boleh, terus aku ngapain gitu. Nah yang terjadi di situ nanti anak akan questioning, mereka akan bertanya-tanya sebenarnya tuh aku harus ngapain gitu kan. Aku main apa gitu ya. Jadi ya ayah bunda jangan lupa siapkan alternatif ketika kita akan mengambil sesuatu yang anak senangi, kita harus kasih dia activity atau kegiatan lain yang mereka akan senangi juga nantinya kayak gitu ya. Boleh dengan baca buku, bermain sensory play, atau main mobil-mobilan, atau mungkin bermain outdoor yang mereka suka kayak gitu ya. Jangan lupa siapkan opsi penggantinya. Jangan asal main ambil dan kita malah asik sendiri nih main HP. Wah, ini dangerous ya. Jangan sampai kita kena penyakit yang seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, thank you banget ya Miss Faiza, banyak banget sharingnya nih. Oke, ada satu pertanyaan lagi. Silahkan yang mau raise hand atau mau tulis boleh di kolom komentar, atau mau tanya atau sharing lagi silahkan ya. Di sini kita banyak banget dapat insight ya dari teman-teman juga, tidak hanya dari saya tapi teman-teman juga berpartisipasi aktif ya. Saya senang banget nih banyak yang mau share pengalaman-pengalaman sendiri ya mengenai penggunaan gadget dan belajar bahasa Inggris ini. Ada lagi? Mungkin boleh langsung unmute atau boleh tulis di kolom komentar ya, yang tidak sempat open cam atau nggak sempat speak up, boleh tulis. Saya kasih waktu ya, satu pertanyaan lagi ya, karena waktu kita terbatas teman-teman, hanya sampai maksimal jam 11 aja ya. Silahkan Bu Bu Iva Puspita. Oh iya, terima kasih. Ya. Saya itu punya 3 anak. Jadi yang ingin saya konsultasikan itu anak yang pertama sama yang ketiga itu, yang kedua itu karena apa? Karena mungkin juga sempat online gitu ya. Iya. Akhirnya apa sih interaksi dengan gadgetnya juga sulit untuk dibatasi gitu kan. Nah, mungkin ada yang pertama ini tipikalnya itu kinestetis gitu ya. Jadi dia yang belajar gerak gitu, terus tapi juga visual. Jadi dia tuh senang gitu lihat gambar apa itu. Tuh sekarang tuh SMP kelas 8. Oh, itu anak pertama ya, Bu? Oh, SMP kelas 8. Kalau yang SD yang paling kecil itu SD kelas 2. Nah, SD itu masih ada saya batasi gitu. Apa sih penggunaan gadgetnya tuh masih bisa diselingin dengan kegiatan lain gitu. Ayo kita main gitu kan. Tapi yang kelas 8 ini itu mungkin juga pengaruh umur dan puber dan segalanya itu agak susah gitu. Saya pokoknya dia pulang sekolah gitu, padahal sekolahnya sekarang kan sudah sampai jam 5 itu sudah offline. Kegiatan juga ekskul gitu ya. Saya kira sudah capek gitu dengan itu, tapi nggak, pulang sekolah itu langsung ke
laptop gitu. Terus buka YouTube gitu. Kadang kan mungkin saya lost sebentar gitu loh. Kok sudah di depan laptop itu baju seragam belum buka. Ini jadi poin yang ingin saya tanyakan untuk anak umur yang 14 tahun yang di masa puber ini ya, yang SMP, mungkin ada tips atau trik yang lebih kena gitu untuk saya bisa mengontrol pemakaian gadgetnya itu gimana ya, sarannya gitu. Apa kegiatan sudah full gitu ya? Ya. Itu kewalahan kadang gimana ya caranya? Oke. Mengatasinya gimana gitu? Kegiatannya mau capek gimana lagi ya kita ngisinya gitu. Supaya dia tuh agak berkurang gitu minatnya gitu untuk gadget itu ya Bu ya. Memang itu kayak ketagihan banget gitu ya Bu ya, mungkin nyaman ya dengan dia pengen searching apa aja ada mungkin gitu kan ya. Dibuat segala macam, jadi kadang mengganggu tidurnya juga, mungkin dia pas tidur kok gelisah gitu, mungkin kepikiran di dalam pikirannya itu yang belum kesampaian gitu, dia nggak sempat nonton karena mungkin sudah ditutup, diambil gadgetnya atau apa gitu kan, jadi kayak kebawa gitu, jadi kualitas tidurnya juga sudah mulai berkurang gitu kan, agak membuat khawatir ya Bu ya, yang amat kan mengganggu pelajarannya juga, takutnya besok paginya kan sudah harus ke sekolah lagi kan gitu ya. Iya. Itu yang menjadi keresahan saya sangat dalam saat ini. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Iva Puspita ya. Barakallah nih Ibu 3 anak nih, strong banget pasti Bu ya. Saya aja baru satu udah mulai ini ya kewalahan. Nah, ini Ibu mengurus 3 anak ya. Semoga sehat selalu ya Bu Iva Puspita dan diberikan kekuatan. Nah, ini sudah masuk usia remaja ya. Putrinya ya, kelas 8 SMP, itu mereka sudah masuk masa remaja, sudah bukan anak-anak yang usia anak-anak banget gitu ya. Jadi mereka sudah mulai ada transisi atau mencari jati diri di usia itu. Ya, anak itu kan sudah mulai penasaran ya Bu ya dengan dunia luar. Kemudian anak sudah mulai terbentuk hobi, minatnya seperti itu. Mereka sudah mulai tahu di situ. Nah, tadi yang ditanyakan Bu Iva Puspita ini, bagaimana sih tips dan triknya supaya anak itu tidak terlalu ke gadget banget gitu ya Bu ya? Oke, nah memang untuk masa remaja ini mereka masih labil ya Bu, masih butuh bimbingan dan masih butuh arahan, dan cara penanganan anak-anak yang masih anak-anak dengan anak remaja itu pun beda ya Bu pendekatannya. Nah mungkin kita bisa memposisikan diri kita sebagai temannya gitu ya Bu ya, Bu Iva, teman si anak ini kayak gitu. Jadi kalau lagi browsing tuh belajar apa sih Kak misal gitu ya, atau mungkin kalau lagi browsing tuh yang seru apa sih Kak, Bunda nggak tahu nih kira-kira yang seru apa. Nah emang nggak instan ya Bu, maksudnya nggak bisa dalam sekali pertemuan langsung anak akan cerita kayak gitu. Nah memang untuk remaja ini mereka tuh ibaratnya tuh sedang anti dimarahin ya, anti dikritik, anti dikoreksi kayak gitu. Mereka ingin mengekspresikan diri tanpa ada gangguan atau tanpa ada interupsi. Kadang mereka juga sudah mulai kenal ini privasi, nggak usah deh tahu kayak gitu. Kadang mesti ada hal seperti itu ya untuk remaja. Nah ini yang perlu kita evaluasi, cuman di komunikasi dulu Bu. Coba kita lebih intens ngobrol sama anak heart to heart kayak gitu ya. Misal dia pulang sekolah nih langsung ke gadget ya. Nah sebelum dia pulang sekolah mungkin ibu bisa siapkan makanan atau minuman favorit anak dulu nih. Jadi anak begitu pulang sudah lihat makanan atau minuman favoritnya, langsung ke meja makan dulu, jangan langsung ke laptop dulu gitu ya. Jadi kita ajak mereka makan atau mungkin minum favoritnya apa, misal suka boba nih, yaudah ibu coba deh sekali-kali beliin boba favoritnya apa kayak gitu. Jadi dia pulang sekarang, mama punya boba buat kamu loh, sini kayak gitu. Ajak dia di meja makan kayak gitu. Nah ketika makan itu sambil diajak ngobrol, tadi di sekolah gimana Kak kayak gitu, ada ini enggak, ada hal baru apa, atau mungkin kakak suka nggak aktivitas yang sekarang, misal seperti itu. Nah nanti baru pelan-pelan kita merembet ke pembahasan gadget ini tadi. Kakak kalau mama lihat kok kayaknya ini ya sekarang suka banget sama laptop, emang lagi ada film bagus apa sih kayak gitu, atau mungkin lagi ada ini apa namanya aplikasi bagus apa, atau nonton YouTube apa sih, subscribe apa sih, mama pengen subscribe juga deh, cuman memang nggak tahu nih mau subscribe apa, misal kayak gitu. Nah jadi kita pendekatannya bisa mulai dari situ dulu ya Bu ya.
pengalihan mereka dari gadget mungkin kalau dari ibu-ibu dari makanan dan minuman mungkin ya. Kesukaan anak tuh apa kayak gitu. Kita harus tahu kan, anak sebagai orang tua kan pasti kita tahu tuh favorit anak tuh apa kayak gitu. Entah itu dari makanan, entah itu dari mungkin permainan atau mungkin benda favoritnya dia gitu ya. Bisa juga kita manfaatkan momen-momen kayak misalnya dia habis dapat nilai bagus nih, kita kasih hadiah kecil Bu, misalnya apa kayak gitu. Hal yang dia sukai gitu. Karena cewek misalnya kita kasih jilbab atau kasih aksesoris kayak gitu ya, Cowok, yang mereka Bu. suka. Oh cowok, sorry Bu. Nah, apalagi cowok nih, kalau cowok nih menurut Dokter Aisyah Dahlan ya, itu lebih gampang masuk ketika mereka kenyang itu. Jadi ketika mereka sudah kenyang, kita akan lebih mudah masuk nih nasihat-nasihat dan input atau mungkin pembicaraan bisa mulai kebuka dari situ Bu, kayak gitu. Atau mungkin kalau anaknya cowok kan suka sports ya, bola ya, bisa kita kasih hadiah jersey atau apa sesuai favoritnya dia kayak gitu. Jadi kita mulainya dari situ dulu Bu. Ya. Ya, jadi mungkin kita bisa mulai dari situ Bu. Anak suka banget sama gadget, coba kita kasih sesuatu yang dia suka lagi selain gadget apa nih, kita masukin dari situ. Nah, pelan-pelan nanti kita building chemistry sama anak, jadi anak bisa mulai terbuka kayak gitu ya. Dan attachment. Anak remaja tuh kalau dari pengalaman saya sendiri sih ya Bu, dulu saya nggak suka dikritik, saya nggak suka dimarahin, saya nggak suka dikasih tahu gitu. Saya pengennya ya udah ini saya, jati diri saya nih seperti ini walaupun sebenarnya itu salah gitu. Kayak gitu. Jadi Baik, kalau misalnya untuk pujian sendiri sebatas apa kita bisa memberi mereka pujian ya Bu ya? Misalnya takutnya apakah berlebihan jadinya malah efeknya kurang bagus gitu ya ke anaknya, itu sebatas mana sih kita tuh bisa mengapresiasi mereka gitu supaya lebih giat gitu atau gimana gitu dalam hasilnya apa sih dalam pembelajarannya kayak gitu Bu? Oke, kalau dari saya sendiri ya Bu, saya lebih suka mengapresiasi effort atau proses Bu. Jadi bukan melulu kepada hasil ya. Jadi anak itu kan kadang mungkin dia juga fail, tidak selalu berhasil ya Bu. Mungkin dia sudah melakukan yang terbaik, tapi ternyata hasilnya masih kurang sesuai dengan target seperti itu. Jadi kita apresiasi prosesnya. Memberikan pujian kepada anak itu nggak ada salahnya Bu, asal mereka sudah berusaha kayak gitu ya. Jadi misalnya anak ibu sedang sedang ujian nih, ternyata kok remet kayak gitu ya. Kamu belajar ya Kak, pasti belajarnya udah keras ya, udah berusaha ya kayak gitu. Kalau masih remet ya udah berarti Kakak belajar lagi. Mama seneng kok kalau Kakak sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah belajar kayak gitu. Tapi kalau ternyata memang anaknya nggak belajar kayak gitu, nah ini berarti evaluasi buat Kakak nih. Berarti besok lagi harus belajar ya kayak gitu. Ya. Oke, jadi mungkin seperti itu. Gitu ya Bu. Puji anak tuh nggak apa-apa ya, asalkan jangan hanya berorientasi pada hasil. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi dari proses juga kita apresiasi gitu, karena mungkin effort juga buat anak kan Bu untuk melakukan itu seperti itu. Boleh kasih pujian, kalau mungkin nanti setelah anak berhasil baru kasih award gitu, atau reward hadiah kecil untuk anak, sekedar makanan favorit, minuman favorit, atau benda-benda yang dia sukai, pernak-pernik itu. Ya. Kira seperti itu Bu Iva ya. Ya, masih awal, barakallah. Terima kasih banyak Ibu penjelasannya. Semangat ya Bu ya, Bu Iva, semangat membersamai 3 anak nih. 3 anak dan sudah mulai besar-besar, tantangannya beda-beda ya Bu. Ada yang remaja, ada yang anak, ada yang anak kecil mungkin ya. Jadi tantangannya beda-beda, ibunya sudah harus mulai belajar lagi nih, pelan-pelan ya Bu ya. Semangat, semoga dimudahkan. Ya, amin. Terima kasih banyak, barakallah. Iya, terima kasih Bu Iva ya. Oke, mungkin waktunya sudah habis ya teman-teman, nggak kerasa banget nih. Sudah jam 11:03 nih Bu Irat, mungkin saya akhiri dulu ya webinar kali ini ya teman-teman. Terima kasih banyak atas partisipasinya, atas atensinya, sharing-sharingnya, insight-insightnya. Ini benar-benar bukan cuman saya aja, tapi teman-teman yang lain juga ikut belajar, banyak yang kasih masukan juga. Jadi insya Allah semoga ini berkah dan bisa menjadi pahala untuk kita karena kita belajar bareng gitu ya. Oke, nah untuk materi insya Allah di-share hari Senin dan pengumuman pemenang juga nanti hari Senin ya Bu Irat ya. Oke, untuk closing statement-nya saya cuma mau bilang bahwa teknologi itu sebenarnya hanya sebuah alat ya teman-teman. Yang menentukan berhasil atau tidaknya belajar itu justru kita sendiri ya. Kalau bisa kita memaksimalkan bukan teknologi tapi maksimalkan diri kita sendiri untuk anak kita gitu ya.
Jadi semangat untuk kita semua. Saya tutup dulu materi kali ini. Waktu saya kembalikan ke Bu Irat selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam. Thank you. Bye-bye. Oke, thank you so much Miss Melina. Wah, ini materi yang luar biasa sekali. Selain kita belajar dari Miss Melina, tapi kita juga saling berbagi. Tadi ada Bunda Iva, Bunda Faiza, dan juga bunda-bunda yang lainnya. Kita belajar di sini juga kan, sambil-sambilan gitu. Saling sharing ya. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini dapat memberikan insight baru ya untuk kita dalam mendampingi tumbuh kembang anak-anak kita ke depannya, dan juga bisa menggunakan gadget dengan bijak nih untuk ke depannya, baik untuk anak maupun untuk kita sendiri gitu, penggunaan gadget pada diri kita sendiri. Ya Bu Irat ya, terima kasih ya kesempatannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Oh iya, tadi ada tambahan dikit, saya baru ingat buat Bu Iva nih, kalau anak cowok ya bisa dikasih mainan kayak Gundam, Gundam ya, atau mungkin rakit-rakit apa kayak gitu Bu. Ini baru aja saya ingat nih, ada kayak gitu ya, mungkin suka anak, jadi bisa kita maksimalkan. Itu aja sih. Mainan apa Bu? Maaf, kurang jelas suaranya. Gunpla atau Gundam Bu. Nah, itu bisa, jadi kita bisa kasih sesuatu yang merangsang motorik anak juga. Jadi kesibukan anak tuh lebih ke tidak hanya ke gadget, tapi juga sibuk untuk merakit-rakit Gundam itu tadi, Gundam atau Gunpla itu Bu. Jadi mungkin bisa diberikan permainan yang serupa ya, yang bikin anak sibuk, tapi bukan ke gadget doang kayak gitu. Itu Bu, baru keinget, maaf. Tambahan dikit ya Bu Irat, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa Miss Melina. Memang nih ya, kita ketika berbicara mengenai parenting pasti nggak akan ada habisnya gitu. Betul sekali, seru banget soalnya. Semakin lama semakin panas juga nih, makin banyak juga. Ya, kalau dibatasi waktu sih bisa kilaf ini ya. Nah itu, iya, jadi karena mohon maaf nih ya Bunda, karena kita dibatasi oleh waktu, jadi atas nama panitia kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih kepada Miss Melina selaku pemateri, dan juga kepada Ayah Bunda nih yang sangat-sangat aktif gitu nih, kita berpartisipasi di acara webinar series batch 3 pada pagi hari ini ya. Dan juga sampai jumpa di batch selanjutnya nih Ayah Bunda, karena insya Allah kita di bulan depan juga akan ada webinar-webinar lagi gitu nanti untuk mengenai tema dan juga pelaksanaannya akan kami share di grup yang sudah ada ya Bunda ya. Oke, saya Irat Suirat selaku pemandu acara. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih.